Kita akan bersama-sama menyanyi nyanyian Jemaat 59 ayatnya yang pertama. Mari kita menyanyi dulu Jemaat 59 ayatnya yang pertama sebagai bagian dari doa. Keluaran 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jika bacaan saya tidak sama dengan Bapak Ibu, karena saya pakai Alkitab Keluaran Terbaru edisi 2. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada tanggal 1 di bulan pertama engkau harus mendirikan kemah suci, kemah pertemuan itu. Tabut hukum harus kau tempatkan di dalamnya, dan memasang tabir menyekat di depan tabut itu. Engkau harus membawa meja ke dalam kemah suci dan menyusun perlengkapannya di atas meja itu. Engkau harus membawa juga kandil dan memasang lampu-lampunya. Mesbah emas untuk dupa harus kau taruh di depan tabut hukum, dan tirai harus kau pasang pada pintu kemah suci. Engkau harus menaruh mesbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan. Engkau harus menaruh bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah, dan menuang air ke dalam. Engkau harus membuat pelataran di sekeliling kemah pertemuan, dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran. Kemudian engkau harus mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Demikianlah engkau harus menguduskannya, serta segala perlengkapannya, sehingga kemah itu menjadi kudus. Engkau harus mengurapi mesbah kurban bakaran serta perlengkapannya, dan menguduskan mesbah itu, sehingga mesbah itu menjadi maha kudus. Bejana pembasuhan itu dengan alasnya harus kau urapi, demikianlah engkau menguduskan. Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Engkau harus mengenakan pakaian kudus pada Harun, mengurapi dan menguduskannya, supaya ia menjadi imam bagimu. Anak-anaknya harus kau suruh mendekat, dan jubah dalam kau kenakan pada mereka. Engkau harus mengurapi mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka menjadi imam bagimu. Dengan pengurapan itu mereka akan menjadi imam untuk segala dalahnya turun-temurun. Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikian dilakukannya pada bulan pertama tahun kedua, tanggal 1 bulan itu, kemah suci itu didirikan. Musa mendirikan kemah suci itu dengan meletakkan alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintangnya, dan mendirikan tiang-tiang. Ia membentangkan atap kemah di atas kemah suci itu, dan memasang tudung kemah di atas jalan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yang mengambil roh hukum dan menaruhnya di dalam tabut itu. Ia memasang kayu-kayu pengusung pada tabut itu, dan menaruh pemandian di atas tabut itu. Tabut itu dibawa Musa ke dalam kemah suci, dan tabir penudung digantungkannya sebagai penyekat di depan tabut hukum itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Meja di dalam kemah pertemuan, kemah suci di sisi utara di depan sisi luar altar. Di atas meja itu Musa menyusun roti sajian di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia menempatkan kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu di sisi selatan kanan, selatan kemah suci. Musa memasang lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia menempatkan misbah emas di dalam kemah pertemuan di depan kami. Di atas kemah itu Musa membakar dupa yang wangi seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia memasang tirai pada pintu kemah suci. Musa menempatkan mesbah kurban bakaran di depan pintu kemah. Di kemah suci, kemah pertemuan dan persembahan kurban-kurban serta kurban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mendapatkan bejana pembasuhan. Dia menempatkan bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, dan menuang air ke dalamnya untuk pembasuhan. Dengan air itu Musa, Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekati mesbah. Mereka membasuh diri seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa membuat peralatan di sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan memasang tirai pada pintu gerbang. Lantaran itu, demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan. Kemah Tuhan memenuhi, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan menyelimuti kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan hingga di atas dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari. Daripada malam hari ada api yang di dalam awan itu di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendekatkan bagian firman Tuhan dan mau melakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Hari ini kita ada dalam peribadatan bersama dan kita bersyukur. Hari ini Tuhan juga masih memberi kita kesempatan untuk hidup, menikmati apa yang bisa kita nikmati sebagai anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Pertama kepada Musa di Gunung Sinai dalam Keluaran 24 ayat 12, di mana Musa naik ke atas gunung itu dan tinggal di sana. Maka Allah bertemu dengan dia dan memberi dia 2 loh batu sebagai kebutuhan yang harus dikerjakan di tengah-tengah orang-orang Israel. Mereka ada menjalani proses perjalanan panjang dari Mesir menuju Kanaan, dan dalam perjalanan itu tentu mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi pada situasi itu Tuhan menunjukkan kemuliaan dan kuasa-Nya menjadi bagian dari kehidupan orang Israel dalam perjalanan yang panjang. Kita bisa melihat bukti dari penyertaan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Dalam bagian ini dimisahkan tentang bagaimana Allah menjadi tiang awal dan tiang api di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, membangun rumah menjadi kewajiban setiap orang dan memiliki tujuan bahwa ketika rumah kita ada dan kita bangun dan kita punya rumah itu sudah ada, tentu kita akan menikmati dan diam di dalamnya dalam proses hidup yang kita jalani. Hati, pikiran dan perasaan kita pasti ada dalam tempat di mana kita ada dan kita tinggal. Kadang-kadang orang biasa merasa bahwa tinggal di rumah
kita sendiri dan saat-saat itu tinggal di rumah orang lain, kenyamanan dan ketentraman itu tidak ada, karena hati dan pikiran kita menyatu pada tempat di mana kita ada dan kita hidup. Nyaman atau tidak nyaman bagi orang lain, tapi bagi kita itu tempat ternyaman bagi kita, karena itu rumah Kristus. Ternyata Tuhan juga mau menjadi bagian dari hidup kita. Dalam bagian ini Keluaran 40 ayat 1 sampai 38, kita semua akan ada dan memahami bagian ini dengan catatan tema rumah Allah di tengah-tengah kita. Di mana dalam bagian ini ayat 1 sampai ayat yang ke-33, di situ menjelaskan bahwa Tuhan merindukan sebuah tempat yang suci, yang bisa ia diami dan tinggal untuk menjadi bagian dari kehidupan orang Israel bersama-sama dalam sebuah proses perjalanan panjang yang mereka jalani. Dan atas dasar itulah ia meminta kepada Musa, memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci sebagai bagian yang akan membuat Tuhan ada dan tinggal di dalamnya. Dan ternyata dalam membangun kemah ini begitu banyak perlengkapan dan hal-hal yang diingatkan oleh Tuhan kepada Musa dalam melakukan segala hal yang harus dikerjakan. Kita bisa melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-33 bagaimana berbagai macam hal dijelaskan oleh Tuhan, memasang kayu, memasang hal-hal yang lain, sampai pada memandikan Harun dan anak-anaknya sebagai imam di tengah-tengah mereka. Ada sebuah proses yang begitu panjang yang dikerjakan, dan proses itu harus dilakukan dengan penuh ketelitian, karena itu juga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang besar dalam membangun kemah suci. Kita mau bangun rumah tanpa ada tiang juga percuma. Kita mau membangun rumah tanpa ada kosen jendela, ini juga itu percuma. Dan itu semua harus ditata dan sedemikian rupa karena memiliki fungsi dan tujuan yang masing-masing. Itulah sebabnya ketika membangun kemah suci, Tuhan mau Musa menentukan dan melakukan apa sesuai kehendaknya, supaya kenyamanan dan ketentraman Tuhan itu membuat dia ada dan tinggal di dalam kemah itu. Dan ayat 34 sampai ayat yang ke-38 benar-benar menjelaskan bahwa ketika Musa menyediakan dan mempersiapkan semua yang diminta dan diperintahkan oleh Tuhan, maka kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi dan ada di tempat itu. Di malam hari ada awan tetapi api yang ada dalam awan itu dan membuat terang dan kenyamanan bagi bangsa Israel. Di siang hari panas yang begitu kuat dalam proses perjalanan panjang, Tuhan masih jadi tiang awan yang melindungi dan menyertai mereka. Dan semua itu dijalani dengan penuh sukacita. Mereka dapat memahami bahwa kehadiran Allah sangat penting bagi mereka, karena Allah ada dan menjadi bagian dari proses perjalanan panjang yang mereka jalani. Di satu sisi Allah mau menjelaskan kepada orang-orang Israel bahwa Dia ada dan Dia mengasihi mereka dalam seluruh proses perjalanan itu. Dan ketika mereka ada, mereka harus membangun hubungan yang erat antara Tuhan dan bangsa Israel itu sendiri. Itulah sebabnya dalam bagian ini ketika kita semua ada dalam memahami bagian ini, kemah suci melukiskan tempat ibadah bagi orang-orang Israel, tetapi juga bagi kita semua, di mana bagian ini mengingatkan kita bahwa mencari Allah dengan sepenuh hati akan membuat Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan membuat kita bangga dan senang akan hidup yang kita jalani. Kita bisa memahami kata-kata Yesus yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita gantung Dia. Dia bilang, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Jika ada orang mendengarnya, aku akan masuk dan diam bersama-sama dengan dia. Bahkan dengan lebih luar biasa dia bilang, tinggal di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dalam namaku akan diberikan. Kasihan. Tapi kadang-kadang kita mau tinggal dalam Yesus itu susah, walaupun Yesus berusaha untuk tinggal dengan kita. Tapi kalau kita mau minta sesuatu luar biasa,
Sampai-sampai kalau Bapak datang dengan melakukan hobi-hobiku saja, kau tak betul. Bapak ini yang diberkati Tuhan. Kita dituntut untuk membangun rumah Allah dengan kehidupan kita. Karena Paulus bilang, hendaknya kita tahu bahwa tubuh kita ini juga berpahala. Itu berarti bahwa Allah mau kita juga membangun kemah suci di tempat kita sebagai tempat di mana Allah akan tengah-tengah kita menjadi bagian daripada kita, supaya ketika kita dalam kita hidup, kita dikendalikan penuh oleh Allah dalam seluruh pergumulan dan kehidupan. Kalau kita dikendalikan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kita, membuat kita ada dalam situasi yang sulit. Oleh sebab itu, membangun kemah suci itu penting. Orang biasa kalau ada dalam satu tempat, ketika mereka mulai membangun rumah-rumah untuk tinggal, yang ada dalam pikiran mereka itu harus bangun gereja. Sebab kalau kita baca dalam kitab Samuel, Samuel bilang begini, kamu membangun rumah mereka dengan aman dan damai, tapi kamu tidak pernah membangun rumah, maka aku akan menunjukkan rasa cemburu kepada kamu. Kalau Tuhan sudah cemburu berarti suara. Kalau sudah cemburu berarti hal-hal yang luar biasa terjadi di tengah-tengah hidup. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, Tuhan menghendaki untuk kita ada dan terlibat dalam melaksanakan kehendaknya. Kita diajak untuk tetap mengikuti teladan seperti Musa. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau, dan dia melakukan segala sesuatu dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan dalam ketaatan dan kesetiaan itu, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bagi kita. Kita semua ingin sesuatu hal yang besar dan luar biasa yang menjadi bagian hidup kita. Kalau kita lupa Tuhan, padahal kita menyanyi dalam hidup jemaat, tinggal dalam Yesus dalam kedudukannya, dialah pokok yang benar, kita ladangnya, supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Dan ketika apa yang menjadi bagian kehidupan kita, pasti Tuhan bilang barang apa yang susah dibikin, semua bisa satu. Karena kita ada dan dia bersama-sama. Oleh sebab itu, kita harus belajar daripada Musa, kerinduan dan kemauan serta ketaatan dan kesediaan untuk membangun kemah suci tempat kediaman Allah itu menjadi hal yang penting di tengah-tengah hidup kita. Kita harus membangun kemah suci di dalam diri kita sendiri. Kita harus meminta setiap orang ada dan harus menjadi bagian yang kita harus menjadikan Allah sebagai sosok yang penting dalam bagian hidup kita di tengah-tengah hidup kita. Besok-besok ini kita sudah mau Natal, berarti kita harus siap segala sesuatu. Jadi saya waktu tugas di Maibra 22 tahun, salah seorang mantan sekda Maibra dalam sambutan Natalnya dia bilang, kalau orang bangun weekend merayakan Natal, lu bisa bangun biasa bangun naik pohon Natal dan pondok Natal di depan rumah. Setelah itu mereka pasang speaker, putar lagu-lagu Natal yang indah, bermain itu putar lagu sampai larut malam baru masuk tidur di rumah mereka. Fokus mereka hanya pondok Natal dan dalam rumah tidak. Jadi ketika Tuhan Yesus dia datang, dia sampai di pondok Natal, dia tertarik dan ditinggal di pondok Natal. Padahal kerinduannya datang, dia mau masuk di rumah. Tapi karena fokus ada di pondok Natal, dia sampai pondok Natal saja. Berarti dia kan sampai pondok Natal, tapi dalam rumah tidak ada. Karena mungkin dalam rumah ada kapal pijar, ada berantakan dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita pahami. Saya pikir betul juga ini. Ketika kita mau Allah hadir di tengah hidup kita, maka kita harus mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk Allah, supaya Allah datang, dia tertiup dengan berbagai macam hal, tapi Allah cuma yang sama saja saya bisa lihat. Ada beribu-ribu tempat yang bisa ada dan bisa menjadi sebuah hal yang dituju. Tapi mungkin karakter hidup kita, rumah kita yang kita siapkan, membuat Tuhan bilang, saya cuma dapat cinta di satu ini saja untuk kita masuk. Itulah sebabnya dikatakan sebagai orang percaya, kita harus berlomba-lomba untuk membuat Tuhan ada di tengah-tengah kita menjadi bagian tempat kediamannya. Sehingga ketika dia menjadi bagian dari hidup kita, maka
kemuliaan akan terpancar di tengah-tengah hidup kita, dan kita akan menjadi bagian daripada ini. Kita harus ingat kata-kata Yesus, tinggallah di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dalam nama akan diberikan. Berarti Yesus itu luar biasa. Kalau bukan melalui Dia yang kata, bahkan dalam kitab Kolose, surat Kolose pada jemaat di Kolose, dia bilang apapun yang kami buat dengan perkataan atau perbuatan semuanya dengan nama Tuhan Yesus. Berarti kalau bukan lewat Tuhan Yesus Salvador, semuanya aman-aman. Semua tidak aman. Kalau Yesus pasti aman-aman saja. Bahkan kita senang untuk bernyanyi dan dengan sukacita kita menyanyikan lagu. Kalau aku cari damai hanya terdapat dalam Yesus. Karena kalau aku cari pengharapan hanya ditemui di dalam Yesus, tapi dalam praktek itu sudah jauh sekali. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari kita belajar daripada Musa. Ketika mendengarkan perintah Tuhan, tidak ada hal yang hebat. Dengan ketaatan dan kesetiaan, dia melakukan semuanya. Dan akhir dari semua yang dilakukan dalam catatan Alkitab, ayat yang ke-34 sampai 38 dia bilang, kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi. Kalau kemuliaan Tuhan ada dan benar-benar terjadi di tengah kehidupan kita, biar badai menerjang, biar ombak menerpa, kita lurus. Karena itu Tuhan mau. Orang lain berperan bilang, kalau Tuhan yang berperkara di tengah-tengah pergumulan hidup kita, luar biasa, semuanya aman dan terang. Dari lagunya bilang, kalau Papua Barat Yesus ibu mata, kalau bahasa Indonesia bilang, waktu itu masih Papua Barat itu ini kalau ini. Kalau Papua Barat Yesus ibu mata, karena kami Papua Barat kalau Tuhan yang kendalikan, kalau Tuhan yang atur, kalau Tuhan yang bawa, kalau Tuhan yang jalani, semua pasti aman-aman saja. Mari Bapak Ibu, firman ini mengajak kita semua, mari kita berlomba-lomba membuat supaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Kalau kita mau supaya menjadi bagian dari hidup Tuhan itu, kita berusaha. Dan kalau semua sudah terjadi, ingat apa kata-katanya. Barang apa yang kamu minta dalam namaku, aman-aman dan tetap kasih saja. Dan Ibu Pendeta dengan Bapak sebentar, kalau Pendeta dia bawa Bapak dan orang sebaik itu. Itu kan tanggung jawab kita semua. Jadi karena saya berapa berobat ini dari belakang seperti Bapak. Jadi Bapak hadir. Buat itu dari suka kita yang harus hadir dalam sebuah proses dalam situasi yang kita jalani. Dan itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Sebagai bagian dari hal yang harus kita kerjakan untuk sesuatu tujuan yang baik, maka Tuhan pasti akan memberi kebaikan luar biasa di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan yang kita jalani. Kalau kita sama-sama sudah jadi satu, semua pasti aman. Karena bahasa Indonesia punya peribahasa bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau itu sudah bersatu aman-aman saja. Kalau satu orang mau membeda kita mampu, tapi berapa lagi seorang jemaat yang datang bangun, semua pasti aman-aman saja. Kalau kita telah membangun hidup dan hubungan yang baik dengan Tuhan, karena Tuhan sumber segala-galanya. Jadi apa yang mau surga, saya siapkan. Mau yang mana? Yang kecil-kecil terlalu gampang. Surga yang berat, tapi saya rela siapkan untuk kita semua. Oleh sebab itu mari firman Tuhan mengajak kita semua berpulang di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kita. Mari kita membangun rumah kemah suci untuk Tuhan di dalam Tuhan. Kita biasa di rumah itu kalau bertempat bersembah dari tempat kumpul doa. Itu juga bagian dari membangun kemah di mana Tuhan ada dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah lupa Tuhan, berarti kita sudah tidak punya segala hal yang menjadi bagian hidup bersama. Mari kita berlomba selagi masih ada kesempatan. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi kita. Tuhan tetap membuka dan menyediakan apa yang menjadi kewajiban dan keinginan kita. Tapi mari berusahalah sedemikian rupa dengan tidak membiarkan tempat yang lain
bisa masuk dalam rumah kita, tapi membuka diri untuk Allah agar tinggal di tengah-tengah kita sepanjang hidup ini, karena Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan. Amin. Dengar suara datang bergerak kepadamu, sujud bawah kaki, untuk Tuhan kasih di dalam hidupku. Apa artinya hidup ini? Tanpa Engkau selalu di sisiku, roh cara hidup, kuasailah dengan kuasa Roh yang kudus.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memilih. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memilih. Katakan selamanya, selamanya. Sorakan yes. Mari lebih keras lagi, yang wanita saja katakan. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu sama-sama. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari ganti yang pria, katakan. Kecaplah dan lihatlah, ya, betapa baiknya Tuhan. Bapak-bapak kasih tahu kanan kirimu. Rasakan dan nikmati, ya, kasih. Katakan sama-sama kasih. Kasih setia Tuhan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Katakan Allah yang memilih. Bagi syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Katakan Allah, Allah yang memelihara selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Umatmu merayakan setiap kebaikanmu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan menjaga sempurna setiap hidup. Nyanyikan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. GBPRJ, mari bersama-sama sepakat angkat kedua tanganmu sama-sama katakan syukur. Karena kami tahu Allah yang mengasihi. Serentak bertepuk tangan di atas kepala, come on. Segala hormat. Saudara siap lebih lagi buat Tuhan mengucap syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Lebih lagi Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Ya Allah, katakan ya Allah, Allah yang mengasihiku. Sekali lagi katakan dia Allah yang memeliharaku selamanya. Salahkan yes. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berikan tepuk tangan buat saudara kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memuliakan. Katakan selamanya, selamanya. Sorakan yes. Mari lebih keras lagi, yang wanita saja katakan. Kencanglah dan lihatlah Amin. betapa baiknya Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu sama-sama.